down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. Bencana lumpur lapindo terjadi. Dana lumpur lapindo terjadi, namun persoalan ganti rugi kepada para korban masih belum selesai. Ini adalah awal mula kejadian semburan lumpur lapindo. Lumpur panas pertama lapindo menyembur keluar, merampas banyak kehidupan, menghancurkan ribuan rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Dari peristiwa ini, masih ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab mengenai siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Apakah lumpur lapindo murni kesalahan alam atau justru andil terbesarnya berasal dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab? Selamat pagi rekan-rekan kerja sekalian. Selamat pagi. Sekarang kita akan membahas tentang kasus yang terjadi di Sidoarjo, Lapindo. Banyak rumah yang rusak, banyak lahan yang hancur, dan fasilitas umum yang lumpuh. Dan perusahaan kita menjadi sorotan publik. Kita harus segera membuat laporan keuangan bagi investor. Tapi kerugian kita terlalu besar. Kita butuh laporan yang lebih baik lagi. Saya minta untuk bagian accounting ubah beberapa angka di situ supaya terlihat kerugiannya lebih kecil. Maaf Pak, kami tidak bisa melakukan perintah Bapak. Karena jika kami memunculkan data dalam laporan keuangan, sama saja dengan kami memanipulasi laporan keuangan yang ada. Itu juga melanggar kode etik profesi akuntan dan juga SOP perusahaan yang berlaku Pak. Izin menambahkan Pak, menurut tim etika kami, manipulasi laporan keuangan itu dapat menimbulkan kecurangan Pak. Ini juga risikonya besar. Auditor eksternal pasti bisa menemukan kesalahan. Bisa menambahkan dari kami bagian lingkungan, dampak sosial dari kejadian ini sudah sangat parah, jadi jangan diperparah dengan laporan keuangan yang tidak benar. Menurut kami laporan keuangan harus transparan agar masyarakat tetap percaya dalam perusahaan kami. Ya betul Pak, kalau kita memanipulasi data, CSR kita akan dianggap palsu. Pak, saya setuju dengan bagian etika dan juga bagian lingkungan. Karena jika laporan keuangan kita dibuat secara transparan, jelas, dan sesuai dengan SOP yang berlaku, maka para investor akan percaya kepada perusahaan kita. Saya tidak perlu tentang SOP. Yang saya pentingkan sekarang adalah investor. Kalau laporan ini buruk, mereka bisa menarik dananya. Saya tidak mau tahu. Kalian harus mengikuti perintah saya. Lakukan apa yang saya perintahkan. Ingat, kalian itu bekerja di perusahaan saya. Kalian harus mengikuti perintah saya. Kalau tidak mau, silakan keluar dari ruangan ini. Baik Pak, kami akan melakukan perintah Bapak. Semua teori etika yang kupelajari, semua prinsip akuntansi yang kupegang, semuanya bertentangan dengan perintah ini. Aku tahu ini salah, tapi kalau aku menolak, apakah aku siap kehilangan pekerjaanku? Aku benar-benar tidak punya pilihan kali ini. Tapi sampai kapan? Kecurangan seperti ini tidak akan bertahan lama. Suatu hari semuanya pasti terbongkar, dan aku takut menunggu hari itu datang.
Kami menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam data ini. Ada beberapa data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari data yang saya periksa, pengenalan internal SOP perusahaan dan struktur organisasi sudah sangat baik. Tetapi kenapa tetap terjadi penyimpangan dan tidak kesesuaian? Apakah masalahnya itu ada pada pemimpinnya sendiri? Pak, kami tidak bisa menanamkan modal pada laporan palsu. Kami mundur, perusahaan ini tidak transparan. Saya tidak menduga, ternyata perusahaan ini sangat buruk. Kita cari perusahaan yang lain. Yang mana? Yang ini? Oh, yang ini aku udah tahu dari lama. Memang perusahaan ini tidak mempunyai tanggung jawab sosial. Iya, perusahaan ini emang punya hati dan memikirkan uang saja. Ah, sudahlah. Yang punya kuasa pasti menang. Iya. Tetapi kenapa tetap terjadi penyimpangan dan tidak kesesuaian? Apakah masalahnya itu ada pada pemimpinnya sendiri? Yang ini? Oh, yang ini aku udah tahu dari lama. Oh iya, memang perusahaan ini tidak mempunyai tanggung jawab sosial. Iya, perusahaan ini emang punya hati dan memikirkan uang saja. Ah, sudahlah. Yang punya kuasa pasti menang. Iya. Apakah masalahnya itu ada pada pemimpinnya sendiri? Perusahaan ini tidak mempunyai tanggung jawab sosial. Ah, sudahlah. Yang punya kuasa pasti menang. Kamu siapa? Saya Mika, bagian penting di perusahaanmu dari masa depan. Oke, saya percaya. Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin membuat perusahaanmu menjadi lebih baik. Perusahaanku baik-baik saja. 1 tahun dari sekarang, perusahaanmu akan bangkrut. Jadi, ikuti apa kata-kataku. Baiklah,